Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Darina, NPM 20 11 10 01 45, kelas E, mata kuliah Budaya Nasional Indonesia. Wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Alkulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses alkulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan alkulturasi dengan budaya pra-Islam, antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk alkulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan bersejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan kemudian sejauh ini tidak banyak menunjukkan alkulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Yang kedua, seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Tari debus diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintah Sultan Maulana Hasanuddin 1532 sampai 1570. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Di pertunjuk debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta dalam salawat kepada Nabi Muhammad. Dewasa ini debus sebagai seni bela diri banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Tari Saudati yang berasal dari Provinsi Aceh adalah contoh lainnya. Tari adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Saudati sendiri berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau persaksi atau utusan Allah. Dalam tari Saudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Nama lain adalah Saman yang berarti 8 karena pemain ini pada awalnya dilakukan oleh 8 pemain. Tari Zapin adalah contoh tari lain yang mendapat pengaruh Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tari tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra, pengaruh Hindu-Buddha, dan sastra Islam. Wujud alkulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu, Arab Gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh yang terkenal yang hidup pada masa itu, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Panji Samirang, Hikayat Badan Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. Yang B. Babad. Babad merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babad termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama percampuran unsur sejarah dongeng. Sebagai contoh dari babad, antara lain babad Tanah Jawi, babad Diponegoro, dan babad Cirebon. Yang C. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk antara lain Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Suluk Ujil berisi tentang kumpulan
nasihat Sunan Bonang kepada Wujil, seorang bertumbuh kerdil bekas abdi dalam penggawa Majapahit. 4. Sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam pada masa Hindu Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Yang kelima, tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal Hindu, Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Yang A. Tradisi ziarah. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Ritual tersebut serupa dengan ritual yang dilakukan para bangunan candi yang dianggap kerabat. Demikian pula dengan makam raja-raja atau sultan oleh masyarakat dianggap sebagai orang kerabat yang dimiliki kekuasaan magis. Dalam demikian, adanya kebiasaan sebagai masyarakat Islam yang pada waktu-waktu tertentu berziarah ke makam raja-raja atau orang-orang sakti yang dianggap kerabat dan masjid yang dianggap keramat sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha mengunjungi candi untuk memuja raja yang telah meninggal. Praktik tersebut membuktikan kepercayaan masyarakat masa Hindu-Buddha dan masa praaksara. B. Upacara. Upacara keagamaan sebagai wujud alkulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Upacara gerbek Maulid di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, atau benda lain. Perayaan gerbek besar dan gerbek Maulid dilakukan di Demak, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banten, dan Aceh. Sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.